Hai, halo. Apa kabar Sobat e-Gov? Senang banget bersama saya Kak Rejohan. Ketemu lagi di podcast e-Government. Tepuk tangan semangatnya dong. Yeay. Tentunya podcast e-Gov ini persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Wow, nggak terasa udah bulan November ya, bentar lagi Desember. Ini udah aroma-aroma liburan akhir tahun nih, udah terasa ya pastinya. Sobat e-Gov, udah pesen tiket pesawat, udah merencanakan liburan? Tahan dulu, karena hari ini ada informasi penting banget di podcast e-Gov yang pastinya akan bermanfaat nih. Ada bintang tamu spesial kita juga. Tengok ke kiri, ada baju merah jangan sampai lolos. Ada ibu cantik kita hari ini. Ada Ibu Sinta Nurharyanti. Beliau adalah Ketua Tim Interoperabilitas Big Data dan Kecerdasan Buatan. Halo Ibu Sinta. Apa kabar Bu, sehat? Baik, alhamdulillah. Baik. Oke Bu Sinta, boleh disapa dulu dong nih Sobat e-Gov yang udah hadir hari ini nih, udah bergabung. Halo Sobat e-Gov, salam kenal, salam Salam semangat ya. Salam semangat. Kalau Ibu begini berarti salam cuan. Wow. Semangat pasti untuk kita semua. Bu, untuk topik yang kita bahas hari ini adalah sistem penghubung layanan pemerintah nih Bu Sinta. Ini pastinya Sobat e-Gov dimanapun berada penasaran dong sama yang namanya penghubung. Asik. Ini pastinya berguna banget dan bermanfaat banget nih. Bu, ini aku langsung ke pertanyaan pertama nih Bu Eka ya. Bu Sinta, kan dalam peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 nih Bu, memuat rencana strategis terkait infrastruktur SPBE. Nah, infrastruktur tersebut adalah pusat data, sistem penghubung layanan pemerintah berbasis atau sharing system. Pertanyaannya nih Bu Sinta, mohon dijelaskan konsep dan bagaimana sih Bu roadmap yang dari sistem penghubung layanan pemerintah itu sendiri. Silakan Bu Sinta. Iya, makasih Mbak Eka. Jadi memang sebenarnya saya ingin cerita dulu nih dasar dari sistem penghubung layanan pemerintah ini. Jadi di dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sebenarnya disebutkan tentang infrastruktur SPBE. Infrastruktur SPBE itu ada 3, yaitu pusat data nasional, sistem penghubung layanan pemerintah, dan jaringan internal pemerintah. Ada 3 ya? Ada 3. Nah, yang di bawah tim saya itu adalah sistem penghubung layanan pemerintah. Jadi apa sih sistem penghubung layanan pemerintah itu? Kenapa pemerintah membutuhkan sistem penghubung layanan pemerintah itu? Nah, ceritanya seperti ini. Jadi sistem penghubung layanan pemerintah ini kalau definisinya itu merupakan sistem penghubung layanan untuk melakukan integrasi layanan SPBE. Nah, sistem penghubung layanan pemerintah ini dibutuhkan oleh pemerintah. Contoh konkretnya adalah ketika pimpinan membutuhkan informasi terkait misalnya kondisi masyarakat, berapa banyak sih masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Nah, kalau tidak ada aplikasi, jadi itu pendataannya ya, biar bisa kelihatan gitu ya Bu ya? Ya, betul. Kalau tidak ada sistem penghubung layanan pemerintah ini, yang dilakukan adalah kita pertama harus menghubungi dari Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian kita harus menghubungi banyak instansi untuk harus mendapatkan telepon satu-satu ya. Oke, pastinya buang tenaga dan buang waktu ya Bu, wasting time. Kemudian, nah kalau ada sistem ini maka informasi itu bisa disajikan secara real time dan cepat. Kemudian sistem ini juga mengintegrasikan layanan-layanan yang ada di instansi pemerintah. Jadi misalnya kalau terkait dengan kondisi masyarakat miskin itu kan sebenarnya ada di Kementerian Sosial. Kayak bantuan-bantuan gitu bisa juga ya Bu? Bantuan sosial, bansos. Tapi kan Kementerian Sosial pun juga membutuhkan data dari Kemdagri untuk memvalidasi apakah benar sih penduduk ini NIK-nya ini. Nah, itu dia harus validasi ke Kemdagri. Nah, kalau tidak ada sistem penghubung layanan pemerintah itu masing-masing melaporkan data secara terpisah. Dengan adanya sistem penghubung layanan pemerintah ini lebih terintegrasi. Jadi data yang dilaporkan itu memang sudah divalidasi oleh Kementerian Sosial, divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri, di Dukcapil, sehingga lebih valid. Dukcapil juga ya berperan ya? Karena kan kalau kita bilang
bantuan sosial untuk penduduk Indonesia. Yang tahu penduduk Indonesia ada berapa itu Dukcapil. Dukcapil. Ya. Oh, berarti ada pengupdatean data juga mungkin ya Sobat IGOV ya. Benar nggak sih Bu? Kalau sistem penghubuman layanan pemerintah ini dia mengintegrasikan layanannya. Jadi fungsinya itu tergantung dari masing-masing instansi. Apakah dia gitu. hanya menyampaikan laporan, hanya push atau pos juga untuk mengupdate data. Itu sebenarnya dari sisi teknologi, sistem penghubungan layanan pemerintah ini bisa melakukan itu semua. Kedua-duanya bisa ya dilakukan dan ya. itu lebih memudahkan dibandingkan masing-masing mengelola datanya sendiri, tapi kita sendiri nggak tahu, oh ini benar nggak ya data saya, kan harus dipastikan juga. Misalnya, oh di Kementerian Sosial datanya penduduk Indonesia jumlahnya segini, harus dipastikan juga ke Kemendagri betul nggak, sesuai nggak, sama nggak gitu. Nah, sistem penghubungan layanan pemerintah ini fungsinya untuk mengintegrasikan layanan-layanan tersebut. Fungsinya banyak sebenarnya, dan utamanya memang ketika pimpinan membutuhkan laporan kondisi masyarakat atau kondisi lingkungan. Ketika ada bencana pun itu kan kita butuh data ya. Data itu kan memang harus dihasilkan secara cepat. Nah, kalau ada sistem penghubungan layanan pemerintah ini dan sudah terintegrasi itu, maka data cukup dilihat melalui dashboard pimpinan bisa tahu, oh ternyata yang titik bencana, apalagi kemarin ya bencana Cianjur itu. Cianjur, nah bencana itu ada di sini. Berapa banyak sih korbannya? Nah itu sudah bisa langsung dilihat datanya, tidak membutuhkan waktu yang lama ketika pimpinan butuh. Dan efeknya apa? Ketika harus menyalurkan bantuan itu bisa disalurkan secara tepat. Oh benar, datanya seperti ini, jadi kita harus memberikan bantuan apa? Apakah bahan makanan? Oh, sampai kayak gitu ya, Bu, sampai sedetail itu ya. Nah, ini kan tergantung. Jadi informasi yang disampaikan seperti apa itu kan jadi dasar pimpinan ya untuk mengambil keputusan ya. Ketika informasi, oh ya, ini ada berapa banyak yang meninggal, ada berapa banyak yang ternyata harus dirawat, atau ada berapa banyak yang harus mengungsi. Nah, itu kan tujuannya juga untuk memudahkan ketika kita akan memberikan bantuan juga, termasuk lokasinya seperti apa. Nah, sistem penghubungan layanan pemerintah itu menghubungkan semua layanan itu, karena kan kalau tidak ada sistem penghubungan layanan pemerintah itu informasinya satu-satu ya. Misalnya hanya kalau untuk korban bencana, misalnya, oh iya hanya jumlah korbannya, tapi ternyata kita nggak tahu di situ, oh yang di sini ini sudah dapat bantuan apa. Nah, oh jadi ini secara general lebih banyak ya bisa cakupannya ya? Iya, cakupannya lebih banyak. Ya? Iya, betul. Wow, keren banget ya Bu Sinta ya. Berarti ya ini si sistem penghubung layanan pemerintah membuat Sobat IGOV lebih simple, terus lebih nggak buang waktu ya kan Bu, betul. Tenaga juga nggak buang-buang. Kalau misalnya nelfonin satu-satu, kapan kelarnya itu laporan ya. Apalagi kayak kemarin kita innalillahi ya, saudara-saudara kita yang di Cianjur juga tertimpa musibah. Tentunya mudah-mudahan semua bisa cepat teratasi. Terus juga korban-korbannya juga mendapatkan yang terbaik, mendapatkan bantuan dan dimudahkan segalanya ya Bu. Dengan sistem penghubung layanan pemerintah ini juga pastinya bisa membantu ya Bu ya, untuk memudahkan segala hal ya Bu ya. Jadi mempermudah antara pemerintah pusat juga dengan pemerintah daerah ya, bisa lebih tektokannya lebih cepat ya Bu ya. Betul. Wow. Tepuk tangan dulu dong Sobat IGOV, itu keren banget loh Bu. Aku lanjut ke pertanyaan kedua nih Bu ya. Kedua nih, apa sih Bu Sinta latar belakang penggunaan sistem penghubung layanan serta tujuannya dari program tersebut Bu? Latar belakangnya kalau apa, latar Bu? belakangnya tadi saya sampaikan ya Mbak ya, kalau waktu itu ketika butuh laporan kan kita harus menghubungi satu persatu, kemudian masing-masing instansi itu mengelola datanya masing-masing, datanya sendiri dan tertutup, tidak bisa dibagikan. Oh iya bener, nggak semudah itu ya. Ya betul, masing-masing mengelola datanya sendiri dan tertutup. Nah kalau kita nggak ada sistem penghubungan layanan pemerintah, ini kita kadang data dari misalnya Kementerian Pendidikan, data jumlah peserta didik itu berapa banyak sih gitu. Ternyata ketika dibandingkan, data dengan data penduduk mungkin ada perbedaan. Ketika hal itu terjadi, ini kan kita jadi bingung ya, mana yang valid. Nah, kalau ada sistem penghubungan layanan pemerintah ini, maka harapannya adalah bahwa data-data itu sudah bisa diintegrasikan. Jadi tidak ada lagi perbedaan data antara data instansi
A dan B antara Kementerian Pendidikan atau Kementerian Dalam Negeri, datanya sudah sama, sudah sesuai, sehingga ketika kita akan mengambil keputusan, pimpinan butuh mengambil keputusan berapa banyak sih anak sekolah, berapa banyak sih peserta didik yang membutuhkan beasiswa. Nah itu datanya sudah valid, sudah terpadu gitu, nggak perlu lagi menanyakan satu-satu gitu ya. Masing-masing instansi. Nah arahnya seperti itu, karena kan memang SPBE ini muncul ditetapkan di 2018 saat 2018. Itu masing-masing instansi sudah mulai mengembangkan aplikasi. Dan saat itu memang belum saling berkomunikasi. Nah, tapi mungkin kalau dari 2018 sekarang sudah 2022, sudah 5 tahun berjalan ya Bu. Mudah-mudahan sih semuanya sudah tersosialisasi dengan baik. Ya, kita berusaha melakukan sosialisasi pentingnya SPLP ini dan manfaat yang bisa didapatkan oleh semua instansi pemerintah dengan adanya sistem penghubung layanan pemerintah ini. Nah, itu juga sebenarnya banyak sih yang menyadari kebutuhan itu, terutama kalau pemerintah daerah ya, mereka kan juga memiliki banyak dinas, masing-masing dinas itu mengelola data. Jadi nggak perlu satu-satu lagi ya Bu Sinta ya. Ketika butuh laporan, enggak lagi kita bikin laporan sebulan sekali ya. Itu kita bisa dapatkan laporan itu secara real time. Oke, wow, keren banget nih Bu Sinta. Aku mau nanya lagi nih, bagaimana signifikasinya sistem penghubung layanan ini dalam mendukung program Smart City yang dicanangkan oleh Kominfo? Nah kan kita lagi gencar nih Smart City nih, dan apa saja sih Bu tantangan serta solusi yang dipersiapkan dalam mengatasi tantangan tersebut ya? Strategi, jadi jurus-jurusnya biar kebayang nih Sobat e-Golf nih, kita kasih bocorannya. Silakan Ibu Cantik. Kalau Smart City ini ya memang SPLP ini mendukung Smart City ya. Salah satu manfaatnya memang untuk kota cerdas ini. Kota cerdas ini kan kota yang saking cerdasnya, dia tahu masalah di daerahnya dan dia bisa memberikan solusi masalah dengan tersebut dengan cepat ya. Untuk itu kan dia butuh data dan informasi yang tepat, yang cepat juga ya. Nah, di sinilah dia butuh sistem penghubung layanan pemerintah. Jadi dia bisa tahu kondisi masyarakatnya seperti apa melalui sistem penghubung layanan pemerintah, karena sudah mengintegrasikan layanan-layanan yang ada di OPD-nya, di dinasnya. Kemudian dia bisa tahu, jadi targetnya, oh berarti di sini karena di wilayah ini ada banyak UMKM yang perlu untuk dibina, yang perlu untuk tingkatkan perekonomiannya, berarti program untuk pembinaan UMKM ada di sini. Jadi kan ini sebagai contoh ya, sebagai contohnya. Jadi kita kan sudah bisa tahu peta-peta potensi di masing-masing daerah. Oh, daerah ini lebih banyak petaninya, berarti program apa sih yang tepat di situ. Nah, itu yang sebenarnya manfaat untuk mendukung program Smart City. Tantangannya memang kita masih menghadapi beberapa ego sektoral, dan itu memang masih kita coba selesaikan. Padahal kan kalau kita bicara secara nasional kebutuhannya itu nggak bisa satu data dari satu instansi itu berdiri sendiri. Pasti dia membutuhkan validasi dari instansi lainnya. Pasti ada kebutuhan untuk integrasi. Nah, di situ sih yang ingin kita coba angkat bahwa kebutuhan sistem penghubung layanan pemerintah ini sebenarnya bukan untuk kebutuhan satu kelompok, tapi kebutuhan nasional, karena kita nggak mungkin bisa menghasilkan data yang valid dan akurat kalau kita mengelola data masing-masing secara tertutup. Nah, itu kan tantangannya Bu. Ini kalau persiapannya apa nih Bu untuk solusinya? Sebenarnya sistem penghubung layanan pemerintah ini salah satu pendukung di program Satu Data Indonesia. Satu Data. Ya, jadi di situ kita memang berkoordinasi selain dengan tim koordinasi SPBE juga dengan pengarah Satu Data Indonesia, dan di situ juga ada forum Satu Data Indonesia untuk membicarakan masalah-masalah data ini yang ada di pemerintah, kemudian apa yang harus diselesaikan, solusi apa sih yang harus diambil, langkah apa yang harus diambil untuk bisa menghasilkan data pemerintah yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu memang tidak bisa Kominfo berdiri sendiri, harus berintegrasi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Oke, jadi emang bersinergi ya, Bu Sinta ya. Oke. Nah, Bu Sinta, ini bagaimana implementasi praktis dalam menerapkan sistem penghubung layanan jika dilihat dari perspektif teknologi dan sumber daya manusianya? Kami melakukan bimbingan teknis. Oh iya, BIMTEK ya. Ya, kita BIMTEK untuk instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah ini. Kemudian kita juga
kalau di Perpres SPBE disebutkan bahwa SPP ini menjadi kewajiban. Kemudian jika kewajiban ya? Wajib digunakan. Jika memang instansi tersebut sudah punya, biasanya kan memang ada beberapa instansi yang sudah mengembangkan sistem penghubung layanan sendiri khusus instansinya. Nah, itu ada kewajiban untuk mengintegrasikan dengan sistem penghubung layanan pemerintah yang di level nasional. Karena kalau yang internal itu biasanya melayani khusus yang ada di unit-unitnya di dalamnya. Nah, untuk bisa bertukar atau berbagi paket dengan instansi lain, maka kita arahkan untuk menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah yang level nasional yang ada di Kominfo. Lebih besar lagi ya? Ya, dan karena kan di situ pun juga ada persyaratan untuk sistem penghubung layanan pemerintah ini harus berjalan di atas jaringan internal pemerintah, jaringan tertutup. Jadi memang yang khusus digunakan oleh pemerintah. Jadi ini kalau misalnya Ibu tadi bilang ya Bu Sinta, ini jaringannya tertutup. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak Sobat e-Gov yang ketakutan datanya bagaimana itu don't worry ya Bu ya. Harusnya nggak boleh segitunya. Kalau malah kita nggak bisa dikasih, kalau kita nggak dikasih, nanti kita mau ditolong malah jadi nggak tertolong, bener nggak Bu? Gara-gara kita datanya nggak bisa terdeteksi nih sama pemerintah gitu nggak sih Bu? Bener nggak sih? Iya, memang kan ini kan arahnya untuk layanan pemerintah yang lebih baik ya. Jadi kan nggak bisa, memang betul Mbak. Ya, jadi kan? kalau kita nggak punya datanya, gimana kita tahu kita mau bantu, kondisinya emang benar butuh bantuan atau enggak? Iya, jadi percayakan pada pemerintah nih Sobat e-Gov, karena walau bagaimanapun ini untuk yang terbaik untuk bangsa dan negara dan tanah air, dan pastinya untuk masyarakat Indonesia juga ya Bu ya. Wow, Bu, ini pertanyaan terakhir dari aku nih Bu ya. Bu Sinta, sejauh ini bagaimana Bu progresnya dari program sistem layanan pemerintah ini ya, penghubung pemerintah, dan proyeksinya Bu ke depannya dalam menciptakan layanan dan terintegrasi? Kalau saat Progres ini, sampai saat ini sudah ada 257 instansi pemerintah pusat dan 257. Wow. Dari 2018 sampai 2022 banyak juga tuh berarti ya Bu ya? Iya, dan PR kita masih banyak sih kalau mau mengintegrasikan. Itu berapa persen? Aku dengar 200 sudah banyak Bu Sinta. Ternyata belum berapa itu ya? Masih kurang. Iya, PR kita masih banyak karena instansi itu jumlahnya sekitar 700-an ya. Oke. Belum setengahnya. Belum setengahnya. PR kita ya? masih banyak untuk bisa agar sistem penghubung layanan pemerintah ini bisa diimplementasikan di semua pemerintah baik pusat maupun daerah, karena ya manfaatnya banyak. Kita nggak bisa mengimplementasikan hanya satu kotak aja, kita perlu mengimplementasikannya secara nasional karena data ini dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Bahkan ketika Presiden membutuhkan data, itu kan sistem penghubung layanan pemerintah ini memang memiliki peran untuk bisa mengintegrasikan layanan-layanan sehingga memudahkan ketika kita membutuhkan data. Jadi jangan sampai ketika kita menyatakan data kita banyak, tapi ketika kita cari itu ternyata sulit ditemukan ya, karena masing-masing. Kalau kevalitan data itu sendiri juga ini ya Bu ya, harus dicek, atau ini kalau secara berkala tuh berapa ini sekali sih Bu periodenya? Jadi sebenarnya ini Mbak, ini kaitannya dengan satu biar data. Sobat e-Gov tahu nih, Iya, kaitannya dengan satu data Indonesia. Di satu data Indonesia itu juga diatur siapa sih yang menjadi wali data, siapa sih yang menjadi produsen data. Produsen data itu adalah mereka yang menghasilkan data. Wali data itu yang bertanggung jawab atas kebenaran suatu data, kemudian dia pun juga memiliki peran. Data apa sih yang boleh dibagikan? Itu pintunya di dia, screeningnya di dia. Jadi untuk menjamin bahwa data yang dibagi pakaikan itu valid, itu peran satu data Indonesia ada di situ. Maka itu kita memang harus berkoordinasi dengan satu data Indonesia, dan program ini memang salah satu pendukung dari satu data Indonesia. Jadi Kominfo bersinergi dengan satu data Indonesia untuk pengolahan datanya, untuk pengupdatean datanya. Itu juga nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Betul sekali. Jadi Sobat e-Gov, jangan khawatir nih bahwa sistem penghubung layanan pemerintah ini memang manfaatnya sangat banyak sekali ya Bu ya. Pastinya. Betul. Dan ini kalau di daerah-daerah gitu udah 257 tadi itu tersebar seluruh Indonesia Bu, instansi nasional berarti? Iya, pemerintah pusat dan daerah. Dan daerah juga ya? Iya. Oke, kalau dari 700 itu berarti 257 seperempat ya Bu? Iya. Masih seperempat, masih jauh. Ini kalau kita hitung dari 2018 ke 2022 sudah 5 tahun ya. Tapi kalau pandemi kemarin yang awalnya jadi itu kali ya. Biasanya kan lagi pada WFH lagi ini ya. Berarti kita taruhlah 2018, 2019, 2022
ya, karena 2020 gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan ya Bu ya, untuk kedepannya Bu, ada tips-tips atau ini nggak untuk yang di-sharing ke Sobat e-Golf nih sebelum kita tutup untuk sesi podcast e-Golf dengan bintang tamu spesial cantik kita Ibu Sinta. Untuk data-data bagaimana Bu? Silakan boleh disampaikan untuk Sobat e-Golf. Ya baik, Sobat e-Golf, jadi memang kita harus melihat skalanya skala nasional. Kebutuhan untuk data dan informasi ini sebenarnya juga untuk mensejahterakan masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi kita tidak ingin lagi masyarakat dibingungkan dengan data yang tidak sesuai, misalnya ketika ada bantuan sosial kemudian ternyata tidak tepat sasaran. Jadi sebenarnya sistem hubungan layanan pemerintah ini menjadi salah satu jembatan untuk bisa menghasilkan informasi, data dan informasi yang benar dan akurat, dan tujuannya untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat yang lebih baik. Wow, tepuk tangan dong buat Ibu Sinta. Jadi gitu ya Sobat e-Golf, pokoknya kalau misalnya kamu harus yakin, jangan bikin bingung dan jangan bikin nanti pemerintah kamu nanya lagi, gara-gara bingung ya Bu ya. Ini semua untuk mempermudah kita juga Sobat e-Golf. So, Ibu Sinta, terima kasih banyak untuk ketersediaan waktunya Ibu. Sukses selalu ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya Bu ya. Pekerjaannya juga sukses untuk Ibu. Oke Sobat e-Golf, demikianlah rangkaian podcast e-Golf hari ini, persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan pastinya tema-tema menarik akan kita adakan besok-besok lagi ya. Jangan lupa tetap nonton podcast e-Golf. Saya Katria Johan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Terima kasih.